Shalom teman-teman, rohaniwan yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam pembahasan tentang tema bulanan yang sudah dirilis oleh BPH untuk bulan April 2026 ini, dan kita masuk di minggu yang keempat atau minggu pamungkas, minggu terakhir. Dan pada minggu yang keempat temanya adalah hidup oleh roh. Dan semuanya berkiblat pada Galatia pasal yang kelima. Kita tahu bahwa Galatia pasal yang kelima itu memaparkan tentang dua macam buah, buah daging dan buah roh. Dan kemudian inti pembahasan kita tentu saja kepada kehidupan yang betul-betul ada di dalam atmosfer hidup oleh roh. Materi ini membahas bagaimana mengaplikasikan kebenaran transformatif. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melalui praktek hidup oleh roh. Jadi betul-betul dipraktekkan setiap hari bahwa bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Akan terlihat kok dalam semua tingkah laku dan sepak terjang, baik dalam pikiran, tutur kata maupun tindakan kita setiap hari. Teman-teman, rohaniwan para gembala yang dikasihi Tuhan, tujuan utama dari materi ini adalah memampukan jemaat Tuhan yang kita layani mencapai rupa Kristus nyata. Jadi betul-betul tidak abu-abu, tidak ambigu, tidak membingungkan. Dengan menjadikan ketaatan aktif pada Roh Kudus sebagai pilihan mutlak, pilihan dasar, dan melakukan investasi batinia yang menjamin pembaharuan manusia batinia. Kemanfaatan dari apa yang kita mau sampaikan atau materi yang akan dirilis juga dibagikan kepada saudara-saudara untuk disampaikan bahwa materi ini adalah memampukan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan untuk mencapai kebebasan dari perjuangan diri dan memperoleh keindahan karakter sejati yang menghasilkan manifestasi yang nyata berupa buah roh dalam hidup yang dipimpin Kristus. Betul-betul harus menghasilkan. Buah roh itu adalah bukti bahwa kita hidup di dalam roh. Inti dari keseluruhan pengajaran ini adalah kehidupan kekristenan kita adalah manifestasi nyata dari Kristus yang hidup di dalam kita, yang diperoleh dengan mengganti pola pikir lama dan dijamin efektivitasnya melalui ketaatan akhir dan bertanggung jawab pada Roh Kudus yang membuat kita menjadi saluran berkat dan kemuliaan Tuhan. Ada 3 hal yang penting yang kita akan sama-sama pelajari, telusuri tentang hidup oleh roh ini. Pertama, belajar merasakan dan mentaati tuntunan Roh Kudus. Rasakan dan mentaati bagaimana tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Pilihan sadar di tengah konflik ini harus benar-benar kita sikapi, ya. Kita betul-betul kembangkan bahwa kita harus sadar kita berada di tengah-tengah konflik, bagaimana harus mengatasinya. Mengakui adanya pergumulan harian antara keinginan daging dan keinginan roh, itu bertempur terus dalam hidup kita. Dan menjadikan hidup oleh roh sebagai pilihan sadar untuk mengalah dan menyerahkan kontrol kepada pimpinannya. Tentunya kontrol kehidupan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, bukan lagi kita yang mengontrol. Ketaatan aktif adalah praktek mentaati tuntunan Roh Kudus yang selalu selaras dengan firman Tuhan. Ingat ya, namanya tuntunan Roh Kudus harus selaras dengan apa kata firman Tuhan. Seluruh tingkat pekerjaan karya yang namanya pekerjaan Roh Kudus, kalau tidak sesuai dengan firman, itu tidak boleh kita jalani. Seperti menjaga keselarasan dalam tarian, mengikuti inisiatif Roh Kudus, mengalir demikian rupa, dan kemudian masuk dalam sebuah keputusan, setiap keputusan yang kita lakukan. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketaatan pada pimpinan Roh Kudus menghasilkan kebebasan Kristiani sejati.
dari dominasi daging dan hukum Taurat yang diwujudkan melalui pelayanan yang bertanggung jawab dalam kasih. Seperti yang tertera dalam Galatia 5 ayat 13. Kemudian yang kedua, terus bertumbuh menjadikan firman sebagai landasan hidup. Mazmur 119 ayat 105 jelas memaparkan hal ini. Demikian 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, sumber pembaharuan batinia. Firman adalah makanan rohani vital yang memungkinkan Roh Kudus untuk terus memperbarui manusia batinia kita. Menjadikan kita lebih kuat meskipun kondisi lahiria kita sedang mengalami kemerosotan. Firman berfungsi sebagai landasan dan alat uji. Alat uji tunggal untuk membedakan tuntunan Roh Kudus dari suara ego atau dunia. Nah, tuntunan yang benar tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Artinya, kalau Roh Kudus memimpin, selaras dengan kebenaran firman. Nah, kesetiaan mengkonsumsi firman merupakan cara untuk menghasilkan karakter sejati, ya, memancarkan karakter sejati. Dan ini akan terus beracara dan mewarnai kehidupan kita. Menghasilkan keinginan batin yang lemah lembut dan tentram menjadikan kita atau menjadi bukti internal dari pertumbuhan rohani yang sejati. Dan kemudian konten terakhir, konten yang ketiga, kita kalau hidup di dalam roh itu adalah berbuah bagi Kristus. Ada buah. Buah roh bukanlah hasil dari upaya manusiawi kita, melainkan manifestasi dan hasil karya tunggal dari Roh Kudus di dalam diri setiap kita orang percaya kepada Tuhan, yang dihasilkan saat kita menyerahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan. Nah, buah Roh Kudus berfungsi sebagai bukti eksternal, artinya dapat dilihat oleh orang luar, dapat dilihat dan ditonton oleh orang luar. Jadi berfungsi sebagai bukti eksternal yang nyata bahwa rupa Kristus nyata telah terbentuk dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Bukankah Tuhan bilang bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Dan ini kita masih bisa wujudkan melalui kehidupan kita di dalam roh. Nah, seluruh buah berpusat pada kasih, yaitu agape, yang merupakan aspek pertama dan penggenapan tertinggi dari seluruh syarat hukum Taurat. Dan memastikan kita memenuhi tujuan Tuhan. Dan kesimpulan dari apa yang kita nanti sampaikan di minggu ke-4, bulan April, bahwa hidup yang dikuasai oleh Kristus, bahwa fondasi hidup yang bertukar, hidup Kristen dimulai dengan transformasi total, dan pola pikir rohani yang baru, mengakui bahwa bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti yang dikatakan Galatia 6:20, yang merupakan ayat dasar dari tema bulan April 2026 ini. Menghasilkan kebebasan dari perjuangan diri karena mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus. Nah, rupa Kristus nyata dicapai melalui tindakan bertanggung jawab, yaitu mempraktekkan ketaatan aktif pada tuntunan Roh Kudus dan investasi batinia yang konsisten pada firman dan doa yang menjamin pembaruan manusia batinia setiap hari. Dan kemudian kita akan mencapai kepada apa yang menjadi inti dan manifestasi hidup. Inti dari segalanya adalah menjadikan hidup kita sebagai manifestasi nyata dari Kristus. Artinya Kristus nyata melalui kehidupan kita yang bisa disaksikan dari eksternal kita. Di mana ketaatan aktif pada Roh Kudus membuat kita berbuah bagi Kristus dan memuliakan Allah dan menjadi berkat yang luar biasa. Mari teman-teman semua konsen berikan makanan rohani dalam bulan April ini kepada jemaat yang terbaik. Bisa menggugah, menginspirasi mereka supaya mereka betul-betul hidup, mati, dan bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan berkati.